Sementara ini itu yang dia menjadi keberatan, ditambah kesal ya, agak kesal karena kemudian itu kemudian tidak diklarifikasi atau malah tidak direspon dengan baik, malah vokalisnya PW Gaskin, Doci, katanya dapat SMS dari Ahmad Dhani kalau PW Gaskin itu boleh membawakan lagu kangen dari Dewa 19. Nah itu kenapa tertuju khusus untuk konser itu? Iya, makanya Mas Dhani kan saya bilang orangnya tidak kaku. Malah di beberapa video YouTube selalu menyatakan, ini boleh nggak nyanyi ini? Oh boleh, apalagi kamu kan nggak komersil katanya, nggak jualan. Jadi nggak sangat kaku. Hanya tadi komunikasi saja menurut saya, apalagi ini momennya Dewa sedang tur, Dewa sedang banyak konser, Dewa sedang melaksanakan banyak konser. Nah tentu beliau keberatan, apalagi Once ini kan juga bagian dari dulu yang tidak terpisahkan ya kan. Masa ia kemudian ini jadinya membawakan lagunya Ingin Sendiri terpisah dengan Dewa, begitu loh. Sementara Dewa sendiri berjalan dan menyanyikan lagu-lagu Dewa. Ini soal nggak elok aja gitu. Jadi hal-hal lain seperti Mas Dhani kan statement. Di luar itu silahkan aja, boleh dinyanyiin tuh. Apa tuh lagu-lagu yang di luar Dewa, grupnya kan banyak tuh. Iya kan? Ada Ahmad Band, ada apa dan sebagainya. Nggak jadi masalah. Nggak kan artinya nggak ada masalah secara pribadi. Perkawanannya tetap terjaga. Hanya keberatan untuk soal yang ini. Berarti dilarang selama tur aja, Bang? Sementara ini itu yang dia menjadi keberatan, ditambah kesal ya, agak kesal karena kemudian itu kemudian tidak diklarifikasi atau malah tidak direspon dengan baik, malah kemudian ada respon yang misalkan secara pribadi Once merespon bahwa oh nggak masalah nih, ini secara hukum juga begini begitu. Nah itu, nah tentu kalau sudah direspon dan diklarifikasi secara hukum, pihak Mas Dhani juga kita tentu akan merespon bahwa ini bukan persoalan nggak apa-apa, tapi secara hukum memang nggak boleh, kita berkeberatan gitu. Bang, tadi kan ditekankan sama Abang tuh komunikasinya ya. Ahmad Dhani sama Once ya. Apakah benar berarti komunikasi antara Once ke Ahmad Dhani itu kurang atau gimana tadi? Saya yang jelas tadi ya harus digarisbawahi bahwa kualitas perkawanan tetap terjaga, bukan persoalan pribadi. Iya. Tapi bahwa kemudian soal intensitas komunikasi terbangun atau tidak kita nggak tahu nih, ya kan? Kalau terbangun menurut saya selesai kok, kan minta izin apa dan lain sebagainya. Karena sebelumnya kan sudah di warning oleh Mas Dhani. Meskipun dalam nada bercanda selalu, wah ini nggak pernah minta izin, nggak pernah kasih royalti kan gitu. Gitu, selalu begitu. Nah, kalau diresponnya secara hukum, tentu Mas Dhani juga akan merespon kembali ini secara hukum. Mas, setelah ada polemik soal royalti ini, kedepannya Mas Dhani masih terbuka nggak sih untuk kerjasama dengan Once lagi untuk satu panggung gitu dalam segi profesionalitas? Itu nanti bisa ditanya langsung deh dengan Mas Dhani ya. Saya tidak berkapasitas menjawab itu. Saya dibatasi bahwa mengklarifikasi apa-apa yang disampaikan larangan oleh Mas Dhani ini secara hukum patut kemudian untuk dipahami, itu aja secara hukum gitu. Mas, soal somasi tadi soal Kubu Kayu, ada pasalnya mungkin yang membuatkan Mas Dhani untuk membalas Once dengan yang tadi hukum kasusnya? Ya tentu. Kan diatur di Undang-Undang Hak Cipta bahwa somasi terbuka ini bukan tanpa rekening, tapi juga ada landasan hukum. Pertama diatur di Undang-Undang Hak Cipta ya. Kita lihat di pasal 9 jelas, dan ada ancaman pidananya di pasal 113 gitu. Di pasal 113 itu jelas ya. Hukumannya 3 tahun dan denda 500 juta rupiah. Gitu. Nanti kawan-kawan bisa bisa mendapat rilis resmi ya. Jadi supaya tahu apa yang kemudian disampaikan secara utuh ya.
reasoning, dasar hukum dan lain sebagainya, dan polemik yang selama ini berkembang saya akan sampaikan gitu. Jadi jelas tadi kita kembali lagi kepada undang-undang hak cipta, di pasal 113 itu ancaman pidananya ya. Ancaman pidananya itu jelas, pidana penjara 3 tahun atau denda 500 juta rupiah. Bang, kan ada kekhawatiran dari Once gitu, takut nggak dilirik lagi sama IO depannya kalau emang nggak boleh bawain lagu Dewa 19. Ini sebagai, kan abang bilang juga persahabatan masih terjalin kan, antara Ahmad Dhani dan Once gitu. Apa solusinya sebagai sahabat? Waduh, itu udah agak dalam tuh. Tadi Mas Dhani bilang di video call menyerahkan sepenuhnya untuk persoalan hukum ya. Tapi di luar hukum itu bukan urusan pengacara, bukan urusan kuasa hukum. Biar nanti langsung Mas Dhani, atau kalaupun ini kita video call lagi boleh tanyain soal itu, boleh nggak apa-apa gitu. Tapi yang jelas kalau hari ini menyangkut mengklarifikasi soal tanggapan yang direspon normatif oleh Once ya. Jadi hari ini kita merespon klarifikasi tanggapan secara normatif ditanggapi oleh Once, maka kita Mas Dhani juga akan menanggapi mengklarifikasi secara normatif, gitu, ya kan? Pak mau bertanya terkait pasal yang menjadi landasan Once untuk bilang bahwa ini tidak ada masalah secara hukum. Dia berlandas pada pasal 23 ayat 25. Iya. Bagaimana? Iya. Tadi saya sampaikan kan bahwa memang ini diatur lebih lanjut di PP 56 2021. Nah, PP kan tentu peraturan pemerintah lebih rendah derajatnya dibanding undang-undang. Tapi juga ada pengaturan di pasal 23-nya. Nah, di pasal 23-nya ini ya, di pasal 23-nya ini kita tetap bahwa izin itu harus ada, harus tertulis, tetap merujuk ke pasal 9. Karena apa? Karena sekarang di pasal 23 ini itu sudah daluarsa tentang penetapan besarannya. Jadi begini, dalam pasal 23 itu royalti konsen diatur keputusan LMKN disahkan, jadi harus disahkan oleh keputusan menteri ya, nomor HKI sekian tahun 2006 tentang pengesahan tarif royaltinya itu harus disahkan. Sementara keputusan tersebut sudah tidak berlaku karena hanya berlaku sampai 2017. Gitu. Jadi sudah tidak berlaku, keputusan itu harus ditetapkan oleh menteri sampai 2017. Sehingga ya, angka 4 pasal 28 Undang-Undang Hak Cipta menjadi tidak operatif karena imbalan atau royalti dimaksud belum ditetapkan oleh LMKN dan disahkan oleh Kemenkumham. Dia akan berlaku efektif ketika sudah disahkan oleh Kemenkumham besaran royaltinya. Nah, itu sudah habis sampai 2017. Gitu. Sehingga penggunaan hak ekonomi dalam pertunjukan konser tetap tunduk pada pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta, yakni harus dengan izin pemegang hak cipta. Gitu. Artinya pasal 23 itu tidak berlaku. Iya, karena tadi sampai 2017. Karena tadi peraturan di bawahnya, keputusan Menteri Hukum dan HAM-nya mengenai royalti itu, dan keputusan Menteri Hukum dan HAM itu sampai dengan 2017 ya. Itu menyangkut pengesahan tarif untuk pengguna dan pemanfaatan komersial ciptaan produk hak terkait musik dan lagu. Itu berlaku sampai tahun 2017. Gitu. Sehingga dia tidak operatif gitu loh. Bahasa kita tidak operatif pasal itu. Sehingga kembali lagi bahwa kita tunduk pada pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta. Ya, ini harus dengan seizin pemegang hak cipta. Bang, berarti kalau misalkan Mas Once minta izin dan bersedia untuk membayar royalti, selesai. Saya rasa selesai dah. Mas Dhani kan orangnya sangat fleksibel, sangat egaliter, ya, sangat tidak kaku, gitu. Jadi apalagi hal-hal begitu dibicarakan dan atas kemudian
himbauannya kemudian dipahami, ya, direspon dengan baik atau direspon dengan kualitas perkawanan dan siap berkomunikasi, selesai, nggak ada masalah. Soalnya tadi Once bilang katanya siap duduk bareng sama Mas Dhani untuk menyelesaikan masalah. Mungkin Wah, apalagi begitu. Itu kan luar biasa. Jadi kita sambut baik. Kalau tadi ada pernyataan, saya baru dengar pernyataan Once Michael bahwa ada pernyataan siap duduk bareng, ya, diskusi. Itu luar biasa dan kita mengapresiasi. Harusnya begitu. Tapi kalau ditanggapi secara normatif, enggak, lu salah. Kalau ini harus dipahami, harusnya baca undang-undang yang benar. Kalau ngomong begitu, maka akan berkepanjangan gitu loh. Karena bukan tanpa reasoning dan dasar hukum, Mas Dhani menyampaikan hal itu. Sehingga akan direspon juga secara normatif dan secara dasar hukum gitu. Itu. Ya, cukup ya.